Saudara dan saudariku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15 yang baru kita dengarkan tadi, mengisahkan kepada kita kisah perjamuan malam terakhir. Pada bagian pertama di ayat 1 sampai dengan 3, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk kembali kepada Bapanya. Pada ayat 4 sampai 14 sampai 11, Yesus bangun dan membasuh kaki murid-muridnya. Dan pada ayat 12 sampai 15, Yesus menjelaskan arti perbuatannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam upacara malam perjamuan terakhir ini ada dua hal yang menjadi pesan utama yang harus menjadi bahan renungan bagi kita, dan juga bukan hanya untuk direnungkan, melainkan untuk dihayati, dipraktikkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama tentang makna pembasuhan kaki. Dalam pembasuhan kaki yang kita dengarkan tadi dalam Injil tadi, kisah tadi, memperlihatkan kepada kita makna dari perjamuan terakhir atau perjamuan Paskah kita. Inilah malam Yesus mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Mengapa Yesus melakukan pembasuhan kaki ini? Apakah hal itu perlu? Menurut hemat saya, sangat perlu. Sangat perlu. Karena Yesus ingin mewariskan teladan kepada kita apa artinya seorang hamba yang mengasihi. Seorang hamba yang mengasihi adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan mau melayani sesamanya. Tanpa kasih di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka dia pun tidak bisa melayani dengan baik. Petrus protes sebagai ekspresi dari kesombongannya dan ketidakmengertiannya. Mengapa Yesus, seorang Tuhan, seorang guru, mau bertindak bagaikan seorang hamba yang membasuh kaki murid-muridnya? Dalam Injil tadi kita mendengar Petrus berkata, "Guru akan membasuh kakiku." Oh, sekali-sekali jangan lakukan itu. Karena itu tidak mungkin. Jangan sampai terjadi. Jadi Yesus membayangkan, Petrus itu membayangkan bahwa Yesus seorang guru tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tapi apa jawab Yesus kepada Petrus? Petrus, jika engkau tidak mengizinkan saya membasuh kakimu, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam saya.
Kamu tidak akan menjadi bagian dari saya. Artinya, jika Petrus tidak ingin dibasuh kakinya oleh Yesus, maka Petrus tidak akan menjadi bagian dari kemuliaan, tidak akan mendapatkan kemuliaan Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, perbuatan Yesus ini seperti yang dijelaskan di dalam Injil tadi. Yesus berkata bahwa aku Tuhan dan gurumu melakukan pembasuhan kaki kepada kamu, murid-muridku, maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Artinya apa? Kalau Yesus guru kita sudah memberikan teladan betapa dia mengasihi kita sehabis-habisnya, begitu besar kasihnya yang luar biasa kepada kita dengan menunjukkan bahwa harus saling mendahulukan, saling melayani, saling mengasihi, maka kita pun harus melakukan demikian. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentang kasih seorang hamba yang rendah hati ini memang harus menjadi sumber penghayatan bagi kita semua yang hadir di malam hari ini, terutama bagi kita yang hidup berkeluarga. Apakah kita memiliki juga kasih yang sama seperti Yesus yang mengasihi kita, mengasihi para muridnya itu? Harus menjadi bahan refleksi bagi kita, para muridnya ini, pengikutnya ini, sejauh mana saya mengasihi sesama saya, terutama misalnya suami istri, sejauh mana suami mengasihi istri dengan sepenuh hati, dengan penuh kerendahan hati, sehingga mau mendahulukan kehidupan berkeluarga daripada egoismenya sendiri misalnya. Begitupun seorang istri terhadap suami dan terhadap keluarga. Maka saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah menunjukkan kepada kita pada malam hari ini. Dia telah menyerahkan dirinya sehabis-habisnya. Dia telah merendahkan dirinya, mengasihi kita semua. Maka marilah kita juga harus hidup saling mengasihi dengan sesama. Dan ini juga menjadi warna dari perintahnya pada malam hari ini saat perjamuan akhir. Perintah baru yang kusampaikan kepadamu, hendaknya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua, yang harus kita renungkan juga dalam Injil, dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15 ini, yaitu tentang tokoh Yudas Iskariot. Tokoh Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas Iskariot ini menjadi pengkhianat bagi Yesus. Dia seorang murid yang dipilih Yesus, yang duduk makan sehidangan dengan Yesus, semeja dengan Yesus, tiap hari berada bersama Yesus. Bahkan dia dipercaya sebagai seorang bendahara para muridnya, pemegang kas, orang yang dipercaya Yesus.
Tapi justru Yudas Iskariot ini pada akhirnya menjadi pengkhianat bagi Yesus. Tentu seandainya itu Yesus itu bukanlah seorang Allah yang menjadi manusia, tentu sangat kecewa dengan tindakan atau sikap dari Yudas Iskariot ini. Nah, pertanyaan kepada kita semua yang hadir ini, pernahkah kita mengalami seperti Yesus, dikhianati oleh orang yang kita percayai? Pernahkah seorang suami merasa dikhianati oleh istrinya? Pernahkah seorang istri merasa dikhianati oleh suaminya? Dan dikhianati berkali-kali. Apakah merasa sangat kecewa dengan pengkhianatan itu? Apakah merasa sangat sedih dengan pengkhianatan itu? Adakah di antara kita malam hari ini yang hadir merasa pernah dikhianati oleh orang yang kita percayai dan merasa sakit hati sampai dengan saat ini? Merasa sangat kecewa, bahkan ingin mau bertemu dengan orangnya saja sudah muak rasanya. Menyebut namanya saja juga nggak mampu. Karena begitu sakitnya. Sakitnya tuh di sini katanya. Sakitnya tuh di sini, pastor. Sakitnya. Ketika pastornya berkata kamu harus mengampuni, enak aja omongnya ini. Romonya kan tidak mengalami. Yang mengalaminya kan kami, kan saya. Apakah pernah mengalami dikhianati oleh orang yang kita percayai? Kalau pernah, maka pada malam hari ini Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, teladan dan perintah kepada kita. Kalau engkau menyebut aku Tuhan dan Gurumu, melakukan mencuci kaki Anda dengan penuh kasih dan kerendahan hati, mau mengampuni orang yang menyakiti saya, menghancurkan saya, mengecewakan saya, maka kamu pun harus saling mengampuni. Nanti pada besok Jumat Agung kita akan lebih mendalam merenungkan tentang kasih Yesus yang disalib, yang mengampuni orang yang bersalah, mengampuni mereka yang membunuhnya. Maka kita semua sebagai pengikut Kristus yang menyebut Yesus adalah Tuhan dan Guru kita, harusnya menghayati hal yang sama, yaitu berusaha untuk mengampuni, bahkan mendoakan juga mereka yang telah mengkhianati kita, yang mengecewakan kita. Ya, jangan lagi Anda berkata kepada saya, gampang aja Romo ini ngomong nih. Khotbah itu, iya hidup ini nggak segampang seperti yang dikhotbahkan itulah. Kalau kita mau ikuti Yesus, konsekuensinya memang begitu. Yesus mengatakan harus mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti hati kita, yang mengkhianati kita. Dan jangan lagi kita seperti Yudas di dalam penghayatan hidup ini, hidup beriman kita. Yudas sudah mati, tewas gantung diri, sehingga dia tidak bisa diselamatkan.
Karena mati tidak menyesal, sebelum mati seperti Petrus yang menyesal, Yudas mati tanpa penyesalan dan mati bunuh diri, gantung diri. Nah, kita nggak perlu teladani seperti Yudas itu, Yudas Iskariot. Nggak perlu kita jadi pengkhianat, nggak usah. Itu tidak baik jadi pengkhianat, apalagi mengkhianati orang yang mempercayai kita. Itu nggak bagus. Kita teladani aja Yesus. Yesus sudah cukup bagi kita. Bahwa Yesus menasihati kita, apabila kamu disakiti, kamu dikecewakan, dikhianati, ampunilah. Ampunilah dan doakanlah dia, maka kamu akan menjadi sembuh. Semoga dua hal ini, peristiwa Yesus mencuci kaki dan teladan kasih yang besar dari Yesus yang menasihati kita mengampuni, sungguh-sungguh kita hayati, terutama sesudah kita merayakan perjamuan Tuhan ini, sesudah kita merayakan perayaan Kamis Putih ini. Tuhan memberkati. Amin.